Saya sampai puter-puter Pak. Jadi nggak nyangka bisa sebanyak itu UMKM berada di acara Tambok Ferry. Luar biasa menurut saya. Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi kepada Bapak Dr. Andes Duyanto dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para rohaniawan yang hadir, yang kami banggakan DPR RI Komisi 6 Bapak Insinyur Haji Muhammad Hashim Khan, terima kasih atas kehadirannya Bapak. Ini bisa mampu menguatkan motivasi masyarakat Banyuwangi, terutama masyarakat yang ada di Desa Tambo sekitarnya. Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Babram, terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Kepala Desa, merupakan kolaborasi, dan ini menurut saya nggak main-main karena saya tadi salah masuk pintu, sudah benar dari depan, tapi mau menuju ke sini terhalang terus oleh UMKM. Saya sampai puter-puter Pak. Jadi nggak nyangka bisa sebanyak itu UMKM berada di acara Tambok Ferry. Luar biasa menurut saya. Forum pimpinan kecamatan, Bapak Camat, terima kasih Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil yang mewakili, dan segenap wabil khusus tuan rumah, Pak Kepala Desa, terima kasih Pak. Tadi Bapak sudah memberikan PR untuk Pak Kadis, dan ini menurut saya ide cemerlang. Jadi kalau ada nanti paket wisata ke Jawatan, maka jawabannya otomatis satu paket dengan kampung wisata batik yang ada di Tambo. Nah ini harus di branding Pak Bram. Ini mimpi dari Pak Kades ini harus bisa diwujudkan, karena selama ini Jawatan berada di wilayah Bencul ini, tapi setelah selesai dari Jawatan, selesai melanjutkan perjalanan lain. Nah ini harus menjadi satu paket, terutama bagi wisatawan luar, sehingga nanti harapannya bisa menjadi sentra-sentra terbaru. Bahkan menurut cerita, pertama kali kesenian kerajinan batik ada di Desa Tambo ini. Dan rata-rata dalam satu desa cuma satu sentra, 1-2 titik. Tapi ini dalam satu jalur ini sudah ada 5 sentra kerajinan batik. Nah ini sangat menarik. Syukur kalau bisa nanti wisatawan bisa langsung praktek membatik. Sama dengan di Lombok, itu ada tenun, diburu orang. Karena orang ingin sekali bagaimana cara menenun itu. Dan ini memang sudah dijual oleh para agen-agen wisata, dan saya yakin Banyuwangi akan bisa mewujudkan mimpi dari Pak Kades dan menjadi satu kesatuan. Nah mudah-mudahan nanti yang menjadi wisata gratis Pak Nasim Khan, kami punya bis wisata gratis yang setiap Sabtu Minggu. Mudah-mudahan nanti juga kami tambahkan, nanti kami diskusikan dengan kebetulan saya berada di Dinas Perhubungan, bisa nggak dari Jawatan langsung menuju ke
kerajinan batik yang ada di Desa Tambo ini. Setidaknya dengan melihat-lihat saja bisa tertarik untuk bisa membeli. Itu harapan kami seperti itu. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah Banyuwangi sudah bisa terlepas dari permasalahan ekonomi. Pada tahun 2021 kita sempat 2020 sempat terjatuh pertumbuhan ekonomi kita minus 3,58 Pak Nasemka. Tetapi kemudian bisa naik 8 poin menjadi 4,08. Kenapa bisa demikian? Ternyata hasil penelitian dan survei menunjukkan ini bisa bertahan karena faktor UMKM. Ketika pegawai hotel dirumahkan tanpa pesangon, ketika supermarket pengumuman mengerikan, detik-detik pengumuman langsung dinyatakan tutup, semuanya menangis berangkuran para karyawan. Tapi Banyuwangi tidak. Kenapa? Karena UMKM tetap bertahan. Ketika disekat-sekat oleh petugas-petugas, tidak logistik terhalang, maka Bupati Banyuwangi mengambil inisiatif, ya sudah, diadakan ongkos kirim gratis melalui kerjasama dengan kantor pos. Jadi ini luar biasa ketika UMKM bisa seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, setelah Pak Bupati Azwar Anas Abdul Azwar menjadi Kepala LKPP, maka 40% dari anggaran APBD maupun APBN wajib menggunakan dibelanjakan untuk para UMKM e-katalog lokal. Jadi silahkan nanti UMKM yang ada di sini daftar ke pengadaan barang dan jasa. Karena camat Kluring wajib 40%-nya membelanjakan ke UMKM lokal. Kalau tidak memiliki CV, PT, tidak perlu. Karena Pak Kepala LKPP waktu itu cukup keterangan desa atau kepala desa atau lurah bahwa memang itu memiliki usaha. Itu saja sudah cukup. Kalau nggak bisa mendaftarkan barangnya, batik-batik ini bisa ditayangkan, dijual di online melalui LKPP PPJ kami. Kalau nggak bisa, cukup kontak kami bantu. Alhamdulillah sudah 656 UMKM sudah mendaftar. Sudah hampir 10.000 lebih produk tayang itu juga ditampilkan. Tapi saya melihat itu ada anaknya apa itu ya, seperti kepiting itu digoreng itu. Nah itu kan belum pernah ditampilkan, ditayangkan itu. Kalau memang itu bisa ditayangkan, insya Allah banyak yang akan membeli. Alhamdulillah, rantang kasih yang dibagikan ke seluruh warga yang nggak mampu, wajib hukumnya membeli di warung-warung kecil Mbok yang Miyunah dan Yutun. Wajib hukumnya. Maka tidak boleh ada anggaran APBD yang diserap oleh keluar daerah, cukup di Kabupaten Banyuwangi. Jadi inilah daya tahan UMKM ini luar biasa. Tingkat kemiskinan kita hanya naik 0,01% saja, dari 4,06 menjadi 4,07, se-Jawa Timur terendah. Nah ini kenapa? Karena memang UMKM diperdayakan. Terima kasih atas UMKM atas partisipasi. Bapak Ibu semuanya, bahwa hari ini Tampo sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari festival yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Tampo Fair yang kemarin 2 hari yang lalu dibuka oleh Pak Wabub, hari ini juga akan dilakukan penutupan. Saya tidak tahu siapa yang berada di belakang kegiatan ini. Tentu mereka adalah orang-orang yang hebat. Dalam waktu bersamaan ada kegiatan wayang, bukan 1 dalang, tapi 3 dalang sekaligus. Juga ada musik dangdut bersamaan. Dalam tidak ada waktu jeda untuk istirahat. Semuanya masyarakat merasa terhibur. Dan saya tadi berangkat tepat hampir jam 7 lebih, tidak pernah merasa bosan. Kenapa? Sebelum wayang dimulai, saya sudah terhibur dengan hiburan-hiburan. Nah inilah kehebatan panitia dan siapapun maestronya di belakang itu, sutradaranya, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan. Bapak Ibu semuanya,
hari ini kita tahu bahwa anak-anak muda kita sudah mulai meninggalkan kesenian wayang. Beberapa hari yang lalu Gus Miftah pada festival Anak Soleh dihadirkan di Banyuwangi. Diundanglah salah satu siswa. Tolong sebutkan pahlawan wanita 3 saja. Tapi mereka nggak bisa, hanya mampu nyebut R.A. Kartini. Tapi tolong sebutkan artis Korea, dia langsung lengkap, 3-tiganya disebutkan. Inilah luar biasanya betapa ke depan ini akan menjadi PR bagi kita semua. Saya nggak akan jamin, walaupun itu tokoh punakawan hanya ada beberapa, 5 atau 6, tokoh-tokoh Pandawa hanya ada 5, saya yakin anak-anak kita tidak mengenal. Ini PR dari para pendidik kita, Pak Dalang semuanya, tolong ini ditulis, dinarasikan, diupload di Facebook masing-masing. Semua bicara tentang tokoh masyarakat. Supaya apa? Supaya bisa dikenal. Karena apa? Karena memang eranya era sudah medsos. Kalau tidak bisa dilakukan sebagai medsos, insya Allah akan terkikis juga. Ludruk zaman masa kecil saya pulang sampai jam 1 malam melihat ludruk, Pak. Tapi sekarang kemana ludruk itu? Sudah tidak diketemukan lagi. Mocoan di wilayah orang Using, setiap mau sunatan ada kegiatan mocoan. Tapi apakah bisa bertahan? Belum tentu. Nah, inilah saya terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi, pemerintah Desa Tampu, Pak Camat, terima kasih atas partisipasinya sehingga budaya ini bisa lestari. Saya yakin ini akan menjadi bukan hanya tontonan tapi tuntunan. Itulah sebabnya Sunan Kalijaga kadang-kadang menciptakan kesenian. Ketika di Tuban jauh sebelumnya tahu itu ada masyarakat yang suka minum minuman keras, apakah beliau marah? Tidak. Diciptakanlah kegiatan-kegiatan kesenian namanya Bonang, ditabuhlah mereka, diajak menari, mau minumlah, setelah itu diajak untuk sholat. Sulit memang, tapi akhirnya menjadi orang-orang yang alim dan melakukan sholat. Melalui pendekatan budaya ternyata bisa untuk berdakwah juga. Dan saya yakin ini para dalang juga akan menyampaikan tuntunan-tuntunan yang terbaik tentu saja. Nah, tentu saja saya bermohon kepada Pak Dalang, mari kita sebarkan namanya keanekaragaman NKRI. Jadi Indonesia ini tidak bisa dari satu suku saja, satu bahasa saja, tidak bisa. Karena itulah maka dalam bahasa Indonesia, dalam Sumpah Pemuda bukan mengaku bahasa satu bahasa Indonesia, tidak, tapi menjunjung bahasa satu bahasa Indonesia, bukan mengaku. Kalau mengaku bahasa Indonesia maka habislah bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Using, tidak akan pernah ada. Bahasa Madura tidak akan pernah ada. Kenapa? Hanya diakui oleh satu bahasa saja. Maka hari ini di belakang saya warnanya indah, tetapi ini bisa terjadi karena adanya aneka ragam warna-warni. Saya nggak tahu kalau misalnya di sini semuanya warna hitam seperti baju saya, mungkin tidak ada keindahan warna itu. Musik yang saya dengarkan juga tidak akan pernah bisa merdu kalau hanya satu nada saja, do atau re atau mi saja. Saya yakin tidak ada pernah ada. Karena itulah mari kita menghargai keanekaragaman ini. Mari kita jaga toleransi kita sesama maupun dengan pihak manapun, sehingga Tampu terutama bisa menjadi yang terbaik. Akhirnya saya terima kasih atas intervensi dari pemerintah, intervensi dalam melestarikan budaya, sehingga ke depan tidak ada lagi anak yang tidak tahu namanya dalang itu apa. Tidak ada anak lagi yang tidak mau tahu gunungan itu apa. Tidak akan pernah ada. Kenapa? Masih terus dilestarikan. Terima kasih untuk Ki Ikhwan Dwi Purbocarito, juga Ki Galih Pitung Wibowo serta Ki Yuwono Labdo Carito atas kehadirannya, atas hiburannya kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Banyuwangi, khususnya
masyarakat Tampu. Saya berharap ini menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh muda. Saya berharap ke depan ada festival dalang cilik yang akan terus menumbuhkan, terus dilatih dan terus dilatih. Juga nayoganya juga anak-anak sehingga bisa lestari sedemikian rupa. Akhirnya selamat atas kesuksesan Tampu Fair ini dan selamat para UMKM. Dan hari ini juga saya nggak bisa ngitung berapa uang yang akan beredar di wilayah area ini, karena saya yakin uang akan terus beredar. Maka itulah pola pikir Bupati Banyuwangi waktu itu, Pak Abdullah Azwar, dan dilanjutkan oleh Ibu Bupati Banyuwangi, bahwa dengan festival ini uang akan terus beredar, dan ini dicontoh oleh pemerintah kabupaten kota yang studi banding ke Banyuwangi. Maka mereka mendirikan festival persis festivalnya Banyuwangi. Dengan demikian ekonomi akan terus tumbuh dan tumbuh. Saya yakin ekonomi Banyuwangi akan semakin bangkit dan yakin akan mencapai angka kisaran 5. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Terima kasih sekali lagi Pak Camat, Pak Kadis Budpar, Pak Kades atas upaya ini. Mudah-mudahan ke depan bisa terbaik. Kalau tidak punya karpet untuk penarinya Pak, nanti bisa ngomong Pak Abram, itu harusnya ada karpet sehingga lebih nggak kotor itu. Ini evaluasi saja, tapi insya Allah Pak Kades kami tidak lanjuti. Saya akan komunikasi dengan Kabid lalu lintas kami, angkutan kami, bisa nggak satu paket wisata di jawatan sekaligus diambilkan ke kampung wisata tadi. Terima kasih. Itulah dari kami atas nama pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Saya ucapkan selamat atas keberhasilan dan kami menyatakan menutup acara Tampu Fair, mudah-mudahan tahun depan lebih baik. Terima kasih. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.